benar, ini Ibu mau konsultasi tentang emosional pada anak Ibu. Iya, Bu. Oh ya, ini saya yang bertugas ya Bu ya. Saya akan melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada anak Ibu dengan KMNE. Ini saya sudah menyiapkan alat berupa daftar pertanyaan ya Bu ya. Jadi nanti prosedurnya setiap saya menanyakan pertanyaan ini, Ibu jawab iya atau tidak sesuai apa yang keseharian anak Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, ini saya langsung saja ya Bu ya. Sebelum melakukan deteksi ini saya menanyakan dulu nama anak Ibu siapa ya? Doni, Bu. Oh ya, umurnya 48 bulan. 48 bulan ya Bu ya. Oke. Ini belum sekolah berarti ya Bu ya? Belum. Oh ya. Baik Bu, ini saya langsung saja ya Bu ya. Saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, apakah adik Doni ini sering kali terlihat marah tanpa sebab yang jelas Bu, seperti menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak biasa dihadapinya? Iya, Bu. Ini akhir-akhir ini kok tiba-tiba marah tanpa sebab yang jelas gitu loh. Seperti itu Oh anak saya. ya. Yang kedua ya Bu ya, apakah Mas Doni ini tampak menghindar dari teman-temannya atau anggota keluarganya, menyendiri, sering merasa sedih sepanjang waktu? Enggak. Nggak pernah ya Bu ya? Sama-sama. Oh ya. Kemudian, apakah Doni ini terlihat berperilaku merusak, menentang terhadap lingkungan sekitarnya, seperti mencuri, kemudian melanggar peraturan yang ada, menyiksa binatang, tanpa tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya? Enggak. Tidak ya. Kemudian, apakah anak Doni ini memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya Bu? Enggak. Tidak pernah ya. Apakah anak Doni ini mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya Bu? Tidak. Tidak juga ya. Berarti masih bisa berkonsentrasi ya Bu ya? Masih. Iya. Kemudian apakah anak Doni ini menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Tidak juga ya. Apakah anak Doni ini menunjukkan adanya perubahan pola tidur Bu, seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk atau mengigau seperti itu? Tidak. Tidak juga. Apakah anak Doni ini mengalami perubahan pola makan, seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali Bu? Enggak, masih biasa. Oh ya. Selanjutnya, apakah anak Doni sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya Bu? Tidak. Tidak ada juga ya. Kemudian, apakah anak Doni ini sering mengeluh putus atau berkeinginan untuk mengeluh putus atau mengakhiri? Untuk selanjutnya, apakah anak Doni ini seringkali mengeluh putus asa Bu? Sering putus asa seperti itu? Tidak. Tidak ya. Kemudian apakah ada kemunduran perilaku seperti mengompol lagi, kemudian menghisap jempol, tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Tidak. Tidak pernah ya. Apakah anak Doni ini melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa jelas? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Baik Ibu, ini saya akan melakukan saya lihat dulu ya Bu ya. Jawabannya ternyata ada yang iya, 1 ditemukan. Jadi kalau
jawabannya ya 1, berarti ada masalah ya Bu ya dengan mental emosionalnya adik Doni ini. Jadi di sini saya akan melakukan melakukan konseling, melakukan tips. Kenapa kok anak jenengan ini masalahnya sering terlihat marah tidak jelas ya Bu ya, tanpa sebab. Jadi marah itu terjadi karena anak itu merasa tidak nyaman, kemudian frustasi. Bisa muncul karena anak merasa lelah, lapar, dan tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Ini saya akan membagikan beberapa tips ya Bu ya. Jika anak Doni ini merasa sering marah, yang pertama adalah memeluknya. Karena anak merasa nyaman, aman, dan tahu bahwa orang tuanya peduli walau Anda tidak setuju dengan ulahnya, seperti itu. Yang kedua, itu mempersiapkan segala kebutuhan anak sebelum bepergian. Jadi pastikan adik Doni ini pergi dalam keadaan kenyang dan cukup istirahat. Kemudian membuat aturan-aturan dasar untuk anak. Menjelaskan pada adik Doni ini bahwa tujuan pergi itu hanya untuk membeli makanan, bukan mainan atau beli es krim, coklat, permen, seperti itu ya Bu ya. Kemudian alihkan perhatiannya pada hal lain. Misalnya adik Doni minta gadget, bisa dialihkan dengan mainan edukasi seperti balok, menyusun kubus. Kemudian bisa dialihkan juga dengan menggambar atau menulis. Kemudian luangkan waktu untuk istirahat. Pasti adik Doni ini merasa capek sehingga dia frustasi, tidak nyaman. Maka sebelum bepergian ke tempat yang baru atau ke tempat rekreasi, pastikan adik Doni ini cukup istirahatnya, seperti tidur siangnya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian sebelum bepergian itu jelaskan dulu kegiatan di luar rumah itu ada aturannya. Itu tadi seperti tidak untuk membeli mainan atau membeli makanan kesukaannya, seperti itu. Kemudian kalau di rumah ibu membantu anak untuk belajar. Jadi belajar, anak ini belajar sesuatu yang baru seperti cara bekerja sama, kemudian komunikasi, dan mengatasi emosi yang negatif. Kemudian intensitas jenengan orang tua dan anak itu harus didekatkan, jadi ada ikatan batin, jadi anak tidak merasa dibiarkan, seperti itu ya Bu ya. Sampai sini paham Ibu? Paham ya? Oke. Jadi untuk selanjutnya kalau ini nanti saya lakukan lagi deteksi, menanyakan masalah emosional pada adik Doni ini 3 bulan lagi ya Bu ya. Nanti kalau masih ada tidak ada perubahan setelah 3 bulan, saya rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa dan tumbuh kembang anak ibu. Seperti itu ya Bu ya. Sampai sini sudah paham Ibu? Sudah paham ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang.